Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Oke, jumpa lagi bersama saya. Hah, ini mungkin menjadi learning journal terakhir ya, teman-teman. Bukan mungkin lagi, tapi tentu ini adalah learning journal terakhir pada semester 4. Bisa jadi kita bikin begini lagi di semester 5 kalau ketemu dosen Pak Adi lagi. Baik teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah mana pada kesempatan hari ini saya bisa berbicara kembali depan HP saya dan memberikan resum singkat mengenai mata kuliah public speaking pada pertemuan ke-14. Alhamdulillahirrabbilalamin, sholawat serta salam marilah kita sama-sama curahkan kepada junjungan alam, siapa lagi tiada bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman onta menuju zaman Toyota. Aduh, hasil perkuliahan semester 4 di mata kuliah public speaking yang saya dapat itu doang. Enggak, ding, bercanda. Insyaallah, mengingat yang lalu-lalu teman-teman, dari pertemuan pertama sehingga pertemuan sekarang, di sini saya menemukan perbedaan signifikan dalam kehidupan saya pribadi, terutama dalam bidang berbicara ya teman-teman. Tentu saja saya adalah seorang mahasiswa dengan kegiatan eksternal di mana-mana yang mencangkup komunikasi teman-teman. Saya seorang guru pengajar marawis dalam bidang rohis, dan saya juga pembina rohis dalam lingkungan kegiatan sekolahan gitu. Menemukan perbedaan yang sangat signifikan sekali, mulai dari saya berbicara terbata-bata hingga berbicara bisa terstruktur dengan rapi gitu. Sehingga yang tadinya berbicara au, sekarang kita udah bicara seperti saat ini gitu teman-teman. PD, penguasaan komunikasinya oke, sedikit-sedikit meningkat, perubahan yang begitu terlihat gitu teman-teman. Sehingga banyak murid ataupun teman saya yang bilang pada saya secara langsung bahwasannya sekarang kalau ngomong enak didengar ketimbang dulu. Jadi alhamdulillah dengan adanya mata kuliah public speaking ini bisa membantu saya ya dalam bidang komunikasi menjauh lebih baik lagi. Dan semoga ini bukan menjadi awal ya, melainkan akan menjadi seterusnya. Kedepannya saya berbicara menjadi jauh lebih baik lagi. Itu teman-teman. Alhamdulillah pada pertemuan kemarin tentu saja banyak teman-teman saya yang menampilkan public speakingnya, mau itu dari penceramah, storytelling, ataupun menjadi motivator. Ya, sering banget kita jumpai setiap pertemuannya teman-teman kita dari mulai A sampai Z berbicara langsung depan kita semua, depan rekan-rekan teman-teman yang lainnya untuk berbicara public speaking mereka, mau itu dengan mereka berceramah atau menjadi seorang motivator, menjadi seorang penyiar radio, menjadi seorang komentator dan sebagainya macam, ada pun yang menjadi sales ke teman-teman. Tentu saja itu butuh sekali yang namanya teknik public speaking teman-teman. Namun materi yang kemarin itu tidak mengenai dengan teknik, karena teknik sudah ada sebelum-sebelumnya. Kalian bisa cek video-video sebelumnya. Jadi pada kesempatan kemarin atau kesempatan hari ini saya akan meresum bagian materi saya sendiri tentang ice breaking teman-teman. Tentu dengan adanya ice breaking, ketika kita sedang berbicara itu tidak lagi bosan teman-teman didengarnya gitu. Seperti penceramah yang biasa sering kita dengar, mereka tidak mungkin serius terus dalam berbicaranya tersebut. Mereka pasti memasuki sedikit-sedikit punchline ataupun humor, di mana jamaahnya ini bisa tertawa ataupun bisa merasakan hal yang sifatnya tidak bikin bosan gitu teman-teman. Ice breaking ini juga
penting banget teman-teman dalam melakukan public speaking ini, sangat penting, sangat 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 penting. Ketika saya mengerjakan UAS kemarin, nah perbedaan humor saya dengan audiens saya tuh begitu jauh teman-teman. Makanya saya perlu menyesuaikan dengan yang namanya ice breaking teman-teman. Ada sedikit punchline yang saya selipkan di situ, walaupun emang temanya rada ngawur, tapi yang jelas di akhir kalimat saya memberikan sedikit motivasi kepada mereka supaya apa yang mereka dengar dari menit awal sampai menit akhir itu terdapat salah satu makna yang tersirat gitu loh. Ini seperti itulah pentingnya ice breaking itu ya. Banyak sekali metode-metodenya yang biasa kita sering lihat di anak-anak TK, SD. Guru-gurunya itu Pak sangat penting memakai metode ice breaking. Supaya apa? Supaya anak tersebut atau murid tersebut itu tidak merasa bosan ketika mendengarkan kita berbicara gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya jika video awal dan video akhir sampai saat ini banyak sekali kesalahan, mau dari suara, mau dari segi editing ya, karena beginilah keterbatasan dari tempat, dari alat dan sebagainya macam sangat kurang. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semester berikutnya. Bye.